Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para tuan-tuan guru sekalian, segenap para masyayikh, para sepuh bin sepuh, para orang tua, segenap jamaah hadirin kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan cucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Innamat taqwa, sesungguhnya takwa itu adalah al-izzu wal karam, keagungan dan kemuliaan. Takwa, keagungan dan kemuliaan. Wa hubbuka lid-dunya huwa dzullu wal adam. Dan cintamu kepada dunia itu merupakan adzullu wal adam, kehinaan serta ketiadaan. Kenapa kehinaan serta ketiadaan? Karena pertama, dunia bukan tujuan hidup kita. Yang kedua, dunia ini akan kita tinggalkan. Orang yang menuntut dunia meninggalkan akhirat, sesungguhnya orang tersebut telah tertipu, karena dunia akan kita tinggalkan. Motor baru 1 tahun nyicil, enek mati duluan, belum lunas. Ada apa kagak? Ada. Iya. Mobil baru DP dipakai sebulan, orangnya mati duluan. Ada apa kagak? Malam pertama lagi enak-enak, mati duluan. Ada apa kagak? So tahu ah. Ya, bahkan belum kawin pun udah nyebar undangan, besok kawin, malamnya ini mati. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal adam, serta ketiadaan. Artinya dunia barang panah. Dunia barang panah. Bumi ini akan hancur, termasuk kita pun akan binasa. Ya. Walaysa ala abdin taqiyyin naqisatun. Dan tidaklah bagi hamba yang bertakwa itu naqisatun, satu kekurangan. Idza sahahat taqwa wa in haka aw hajam. Katanya, apabila seorang hamba tersebut memperbaiki takwanya, walaupun hamba itu profesinya yang namanya tukang menenun atau tukang hijab bekam, artinya bukan suatu kekurangan bagi orang yang takwa, tapi melainkan suatu keuntungan yang besar, kebahagiaan yang besar, yang apabila orang tersebut memperbaiki takwanya kepada Allah, walaupun kedudukannya sebatas sebagai penenun atau sebagai bekam. Kita kan profesi kita beda-beda. Ada yang jadi RT, alhamdulillah. Ada yang caleg nggak jadi, alhamdulillah. Ada di sini caleg nggak jadi. Ya, mudah-mudahan doain. Ya.
fa'lam annal amra kadzalika fa'aqalaha ayyajila qadruha wa yaljama talabaha wa tamassal hajatu ila ma'rifah walakinnaka ta'lam anna kulla khatirin wa kabirin muqtadin fi istilabihi ila talabin kathirin wa ta'amin kabirin wa himmatin 'aliyah. Perlu diketahui sesungguhnya takwa ini merupakan perkara penting. Perkara penting. Juga wakabirin, persoalan yang besar takwa ini. Perkara penting, persoalan yang besar. Oleh karena itulah dalam rangka merenggut mencapainya itu ila talabin kathirin wa ta'abin kabir, diperlukan usaha yang maksimal, susah payah, juga wa himmatin 'aliyatin, semangat yang tinggi, wa jihadin syadidin, sungguh-sungguh. Kenapa? Faidan kama anna hadil khaslah khaslatun azimah kabirah fa inal mujahadata fi talabiha wal qiyam bihaqqiha wal inarah fi tasliha aidan lafiqun kabir. Karena takwa ini merupakan perkara yang penting, persoalan yang besar, perkara yang besar, dibutuhkan kepada usaha yang maksimal, juga sungguh-sungguh, juga kepayahan dan lain sebagainya. Karena itulah dikatakan lafiqul kabirun, yakni pekerjaan yang besar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa sya'nun azimun, persoalan yang agung. Kenapa? Fa innal makarima ala hasabil makari. Ini soalnya, Pak. Karena sesungguhnya kemuliaan itu bergantung atas pertimbangan hal-hal yang tidak ngenakin. Sebaliknya, wa innal ladzat, sesungguhnya hal-hal yang enak itu ala hasabil mu'anah. Yang enak-enak itu bergantung kepada hal yang bisa memuaskan nafsu, cuman pakai modal. Coba kita lihat sholat isya kemari, kira-kira masuk musola bayar tiket kagak? Kagak. Ngambil air wudhu bayar apa gratis? Gratis. Nah ini kan enaknya kita gini nih, pokoknya gratis. Ngaji gratis apa bayar? Gratis. Selesai ngaji, kongko, ngopi, gratis apa bayar? Gratis. Baik. Sekarang kita lihat. Anggaplah kita misalnya mau ke, maaf ini mah contoh aja, mau dugem, masuknya bayar apa gratis? Bayar. Umpama mesen minuman bayar apa gratis? Ya. Mesen perempuan bayar apa gratis? Oh, gratis. Gratis mesennya, pindahan saya. Nah disinilah benar Pak, kata baginda Rasul itu, sesungguhnya surga itu dikelilingin hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah ini bahasa Imam Ghazali, sesungguhnya al-makarim, kemuliaan itu bergantung kepada pertimbangannya hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi baca Quran ringan apa berat? Ringan. Kuat 1 jam. Main HP ringan apa berat? Ringan. Kuat 5 jam. Saya mata kita pada blok HP. Kuat. Apalagi anak muda Mobile Legend kan, luar biasa.
Sholat, kita selesai sholat isya melakukan sholat sunnah. 1 jam aja kita sholat. Ringan apa berat? Berat. Di pos RT ngaji kitab kuning balok 6 gaplek. Kuat kita berjam-jam. Nah, kadang-kadang kalah dilauin lagi. Ya kan? Nah, artinya apa? Disinilah kemuliaan ini bergantung pertimbangannya kepada hal-hal yang tidak enak. Tapi kalau kelezatan yang memuaskan hawa nafsu, ya enak-enak aja, walaupun itu dengan biaya mahal. Subhanallah, subhanallah. Maka dari itulah benar sesuai kalau hadis Nabi, sesungguhnya surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enakin. Sholat isya, terus hujan, mau berangkat hujan, kira-kira nyampe apa kagak ke musola? Oh, alhamdulillah, orang hujannya habis sholat isya. Ya, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Ariel Noah ada di Villa Pertiwi, konsernya habis isya, kira-kira habis maghrib udah berangkat, benar? Bahkan udah ngetem tempat habis asar, udah di sono ngetem tempat. Lempengan kita ke musola, ngapain? Nungguin azan. Lama amat nih kagak azan. Mestinya mah dia azan sebelum azan. Sampai di musola dia azan. Ada lagi, belum komat, santai aja. Nah itulah. Jadi ini adalah perbandingan bahwa yang namanya kemuliaan ini berdasarkan bergantung kepada hal-hal yang tidak kita senangi. Tapi udahannya bahwa keselamatan, kebahagiaan, keuntungan yang besar kita peroleh. Mudah-mudahan sholat kita, ngaji kita, sedekah kita, baik kita kepada orang lain, amal-amal soleh pada orang lain, walaupun sedikit rada terpaksa kita lakukan, inilah yang menyebabkan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang, berjihad, berjuang fina, di jalan kami dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu. Ini sholat isya dalam rangka mencari ridho Allah, ngaji dalam rangka mencari ridho Allah, kawin nikah dalam rangka mencari ridho Allah, punya anak dalam rangka mencari ridho Allah, istri satu dalam rangka mencari ridho, poligami dalam rangka mencari istri, Dina dalam rangka mencari ridho kami. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannakum subulana. Ini janji Allah nih, diawali dengan lam taukid, lanahdiyanna, sungguh atau niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka orang-orang yang mencari ridho kami apa subulana, jalan-jalan kami. Artinya semakin kita mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan berbagai macam jalan-jalan untuk mencapai lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kayak gini, ayat-ayat kayak gini kudu kita yakinin, Pak. Sebab kadang-kadang kita nggak yakin sih, makanya sholat malas-malesan. Kita kurang yakin, ngaji malas-malesan. Kita
kita kurang yakin. Jadi sehingga efeknya dalam ibadah kita nanggung seperti. Makanya ini harus menjadi dasar keyakinan. Pasti orang yang susah pekerjaannya, orang yang susah mencari rezekinya, orang yang banyak masalah, ini nih awalin ayat. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami dalam rangka mencari ridho kami, kata Allah, sungguh kami akan berikan mereka petunjuk jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayak ayat ini harus kita yakinin supaya apa? Kita iman kita kuat, supaya iman kita tetap kokoh dan kita semangat beramal soleh. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk beramal soleh. Amin. Ya Rabbal. Wa huwa ar-rauful ladzi bi yadihi taysiru kulli asr. Dan dialah Allah yang maha welas asih, yang di tangannya adalah dalam kuasanya itu taysiru kulli asr, kemudahan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu nasihat Imam Ghazali, fastami wa tanabbah wa tafham jayyidan. Dengarkan, pahami, ya, sadari baik-baik tentang takwa ini. Yang kemarin kan janji-janji Allah akan diberikan surga, akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, diselamatkan dari api neraka dan lain sebagainya. Itu janji-janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru masuk kitab pengertian. I'lam awalan barakallahu fi dinika wa zada fi yakinika anna taqwa fi qawli syuyukhina. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya takwa itu menurut pendapat guru-guru kami, kata beliau, semoga Allah merahmati mereka, di antaranya tanzilul qalbi an dhanbin lam yasbik an kamithlu hatta tasulaka min quwwatil azmi ala tarkiyah. Kata beliau ini, takwa itu adalah tanzihul qalbi, yakni mensucikan hati, mensucikan hati dari dosa yang sebelumnya tidak dilakukan, kemudian dilakukan, hatta tasbalaka min quwwatil azmi, sehingga menghasilkan bagi kamu apa? Min quwwatil azmi, berupa kekuatan tekad. Untuk apa? Ala tarkiyah, untuk meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi membersihkan hati kita dengan tekad yang kuat, meninggalkan segala kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, kata Imam Ghazali, wiqayatun, itulah satu keterpeliharaan, ya, antara siapa? Bainaka wa bainal ma'asi, antara hamba dengan dosa dan kesalahan. Jadi rupanya Pak, takwa ini, kata Imam Ghazali, ini adalah implementasinya, beliau membersihkan hati. Dari apa? Dari dosa. Sehingga membersihkan hati dari dosa dengan cara tekad yang kuat untuk tidak melakukan kembali. Nah, inilah disebut dengan wiqayah, terpelihara, terjaga. Dari siapa? Antara hamba dengan dosa dan kesalahan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penjelasan sedikit secara asal takwa. Anna asal lafzati taqwa fil lughati wa al-waqwa. Ini nggak usah dipikirin, dibingungin Pak. Cuman istilah bahasa Arab aja. Cuman dengerin aja. Takwa itu asal katanya adalah waqwa. Kalau sinetron waqwau. Nah, siapa itu pemainnya? Paham betul ya. Waqwau, takwa
takwa itu asalnya adalah waqwa. Waqwa ya, karena ini masdar. Kata benda. Yakni bil wawi wa huwa masdarul wiqayah. Jadi masdarnya dari masdar wiqayah itu sama dengan waqwa. Masdarnya wiqayah asal katanya ini adalah waqwa. Yuqalu disebutkan kalau kita belajar bahasa Arab waqa yaqi wiqayatan wa waqwan. Waqa yaqi wiqayatan. Artinya kalau waqa yaqi wiqayatan itu menjaga. Waqa telah menjaga, yaqi sedang menjaga, wiqayatan keterjagaan. Waqwan. Nah, sama aja wiqayatan waqwan. Cuman orang Arab ribet ngomong waqwan. Waqwan. Akhirnya fa'ubdilatil waw ta'an. Waw yang pertama diganti dengan huruf ta menjadi takwan. Bukan waqwan. Tapi takwan. Takwa. Jadi takwa itu adalah ya kalau dalam bahasa Arab pasca. Ya pokoknya ngerti nggak ngerti dengerin aja kalau yang ini mah. Yang penting kita pahami ya takwa yang pertama tanzihul qalbi, membersihkan hati. Yang penting. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi faidan lamma aslat wiqayatun bainal abdi wa bainal ma'asi min quwwati azmi ala tarkiha. Nah, jadi singkatnya membersihkan hati. Tapi dalam implementasinya adalah pada saat seorang hamba terpelihara antara hamba dengan maksiat, dengan dosa, dari hasil usahanya, kuatnya kehendak untuk meninggalkan dosa di sini juga wa tautini qalbi, keteguhan hati untuk meninggalkan dosa. Fayusafah inaijin, maka orang yang terpelihara daripada dosa dengan tekad kuat untuk meninggalkan dosa, keteguhan hati untuk meninggalkan dosa, maka orangnya disebut muttaqin. Orangnya muttaqin. Muttaqin bahasa Arab. Artinya kalau bahasa Indonesia orang yang bertakwa. Jadinya kalau kita terpelihara dari dosa berarti suci hati kita. Alhamdulillah. Gampang aja begitu. Ya, suci dari dosa, suci dari kesalahan berarti terpelihara dari dosa dan kesalahan berarti hati kita suci. Alhamdulillah. Cuman bagaimanapun namanya kita punya hawa nafsu ya. Tapi yang terpenting baik terus bukan kita tapi malaikat. Jahat terus buruk terus maksiat terus bukan kita tapi iblis. Tapi juga kalau ada orang yang jahat, maksiat, kriminal terus berarti dia mendaftarkan diri untuk menjadi kelompok iblis. Tapi kalau namanya Adam, kita meneladani bapak kita Nabi Adam, habis dosa kita bertaubat, habis dosa kita istighfar, habis dosa kita menyesal, habis dosa kita mohon ampun kepada Allah. Nah, disinilah bahwasanya dengan permohonan ampun kepada Allah, disinilah berarti dalam rangka mensucikan hati kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sebab dikatakan at-taib kaman la dzanba, orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Contohnya begini Pak, ini baju kita pakai malam ini, terus bau karena kena keringat, terus besok kita cuci, kena keringat segala macam kotor, besok kita cuci, kira-kira bersih kan?
bersih. Kita pakai lagi besok, kotor lagi, cuci lagi, bersih gak? Bersih. Kita pakai lagi, kotor lagi, bersih gak? Kotor lagi. Ya, kita cuci lagi, bersih gak? Selama sering-sering kita ngebersihin, baju kita tetap bersih. Alhamdulillah. Nah, sama badan kita. Selama kita sering-sering kita bersihin dengan istighfar, dengan taubat kita kepada Allah, dengan kekuatan kehendak untuk tidak mengulangi lagi, dengan keteguhan hati untuk meninggalkan itu semua. Nah, disitulah mudah-mudahan ya dengan upaya maksimal maka kita tetap terpelihara bersih. Amin ya rabbal alamin. Ini di hadapan saya semua orang-orang bersih. Amin. Ya rabbal alamin. Bersih lahiriah maupun batinnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Sebaik-baik mati adalah mati di majlis taklim. Karena lagi ngaji. Sebaik-baik mati adalah lagi di musola, lagi sholat. Kenapa? Lagi sholat di musola. Ya mudah-mudahan yang penting kita mau di majlis taklim, mau di musola, mau di mana ke, yang penting matinya itu husnul khotimah. Amin ya rabbal. Dan takwa di dalam Al-Qur'an di sini ya, tutlaqu ala thalathati asya. Takwa di dalam Al-Quran diidentikan pada 3 hal. Supaya kita pahami, karena khotib Jumat ini seringkali nasihatin kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah jamaah sini ngerti semua kalau masalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Amin. Saking ngertinya Jumatan silent semua. Khotibnya menggebu-gebu Pak. Menggebu-gebu khotib. Jamaah silent aja. Ya, silent semua. Saking silentnya pulas semuanya. Juga salah satu di antara yang 3. Yang pertama adalah bimaknal khasyati wal haibah. Arti takwa yakni takut dan segan. Takut dan segan. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 44 dikatakan wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadakulah kata Allah, kepada saya kata Allah, fattaqun, kalian semua bertakwa. Maksud takwa di sini adalah takut dan segan. Ya. Dalam firman Allah yang lain dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman, dan takutlah kalian semua. Jadi makna takwa ini pertama adalah takut dan segan. Wattaqu, dan takutlah kalian semua. Ya. Yauman berarti kalau takut ini kita memelihara diri, Pak. Pada hari di mana terjadinya akan disiksa, turja'una fihi ilallah. Pada hari itu kalian semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di situ menunjukkan bahwa kita takut kepada Allah dalam rangka memelihara diri dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berarti takwa yang pertama artinya takut, segan. Takut. Berarti kalau takut kita ini terhadap apa? Ancaman siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salimna min afatin dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama makna takwa. Berarti ittaqullaha haqqa tuqatih. Arti pertama takut kepada Allah. Wasani yang kedua bermakna ta'ah wal ibadah. Yang kedua artinya taat dan melaksanakan ibadah.
Melaksanakan ibadah berarti taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Qala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, atiullaha haqqa tuqatih. Taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat. Berarti hai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya adalah taatlah kepada Allah. Taat bagaimana? Dengan cara dua. Bagaimana? Melaksanakan perintahnya, berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah taat. Ya, kalau kita kan ya, dan ini lagi gini nih, sholat isya berarti taat kepada Allah. Ngaji taat kepada Allah. Alhamdulillah kita tidak lagi maksiat. Alhamdulillah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bentuk syukur kita kepada Allah, akan ditambah nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Amin. Ya Rabbal. Dan sering-sering ngaji, jodohnya gampang. Kan kita bikin sebab, Pak. Sebab kebaikan-kebaikan yang tadinya rezekinya seret jadi dimudahkan oleh Allah. Amin. Yang jomblo abadi agak laku-laku, sering berbuat kebaikan, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidan. Kan ngaji kan syukur, salat kita syukur, sedekah syukur, kan itu. Maka akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini mudah-mudahan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti yang kedua artinya taat dan melaksanakan ibadah. Berarti yang pertama adalah takut dan segan. Yang kedua taat dan melaksanakan ibadah, makna takwa. Wa qala Mujahid, kata Imam Mujahid berkata, huwa takwa itu ayyuta'a fala yuksa. Ditaati Allah, tidak dimaksiati, tidak dilanggar. Wa ayyuzkara fala yunsa. Diingat Allah tidak dan tidak dilupakan. Wa ayyuskara fala yukfar. Disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri. Berarti yang pertama ini ayyuto'a fala yusra, berkaitan dengan perintah dan larangan. Ayyuto'a berkaitan dengan perintah. Salat 5 waktu, alhamdulillah kita kerjakan. Puasa walaupun yang wajib Ramadan setahun, ya dalam 1 bulan ini ya, alhamdulillah kita kerjakan. Pergi haji yang sudah haji, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum haji dipanggil. Ini ya Rabbal, karena panggilan ada 3, Pak. Beruntunglah orang-orang yang sudah haji. Kenapa? Pertama, panggilan haji. Tapi tidak semua orang dipanggil untuk berangkat haji dan umroh. Kenapa? Buktinya orang-orang tua kita dulu, ya kan, belum haji mati duluan. Betul kan? Ya. Yang kedua, panggilan sholat tidak berlaku untuk seluruh manusia. Yang berlaku adalah untuk orang-orang Islam. Itu pun ada syaratnya. Islam, terus akil, balik, ya kan? Nah, yang penting akil. Artinya apa? Berakal. Bagaimana berakal? Karena akalnya bisa menerima perintah-perintah Al-Quran, perintah-perintah hadis, bisa menerima, bisa dipahami, maka dia bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah orang yang tidak berakal tidak terbebani agama. Sholat nggak usah, puasa nggak usah, haji nggak usah, neraka enggak. Kenapa? Konslet alias gila. Makanya orang gila tidak terbebani agama.
Oleh karena itulah kalau orang sini disuruh sholat nggak mau, suruh puasa nggak mau, zakat nggak mau, menghidupkan musola nggak mau, syiar Islam nggak mau, tapi nggak mau masuk neraka, gampang caranya. Caranya adalah gila. Kira-kira mau gila? Tapi kita semua gila, Pak. Gila apa? Gila dunia. Ya, mudah-mudahan kita diberikan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya, saya kembalikan lagi. Yang kedua adalah makna takwa adalah hati Allah, yakni taat kepada Allah dan melaksanakan ibadah. Hadirin yang berbahagia, wasalisu makna yang ketiga itu tanzihul qalbi anizunub, mensucikan hati dari dosa yang tadi. Ya, mensucikan hati dari dosa. Fahadihi hiyal haqiqah fit taqwa. Dari ketiga ini, Pak, dikatakan kata Imam Ghazali, pertama adalah takut kepada Allah, yang kedua taat kepada Allah, yang ketiga mensucikan hati. Dari ketiga ini, dua ini terangkum pada yang ketiga. Yang kedua pertama terangkum pada yang ketiga. Ala taro anna Allah Ta'ala yaqul. Tidakkah engkau perhatikan sesungguhnya Allah berfirman. Nah, tiga ini terangkum dalam firman Allah ini, Pak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqi, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Zakar ta'ah wal khasyah tsumma zakar taqwa. Dalam firman Allah dikatakan pertama adalah disebutkan wa may yuti'illah, taat. Barang siapa yang taat kepada Allah, disebutkan taat duluan. Wa yakhshallaha, yang kedua takut kepada Allah. Yang ketiga wa yattaqi, bertakwa. Faulaika humul faizun. Berarti ada tiga nih. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, penjelasannya di sini dikatakan fa'alim ta'ana haqiqatat taqwa makna siwa ta'ah wal khasyah wa hiya tanzihul qalbi amma dzakarna. Nah, jadi taat kita kepada Allah berarti dalam rangka memelihara diri kita dari siksa Allah. Takut kita kepada Allah berarti taat kita kepada Allah berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Takut kita kepada Allah, takut akan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Berarti poin yang terpenting dalam rangka apa? Itu semua mensucikan hati kita. Supaya apa? Menjadi orang-orang beruntung. Alhamdulillah. Benar, Pak, kalau kita perhatikan. Kita ibadah nih, berarti taatnya sholat isya nih. Ngaji kita, ini contoh-contoh yang sederhana yang biasa kita lakukan. Kita sedekah nih, berarti kita taat kepada Allah. Nah, pun pula kita beramal soleh, kita sholat kita ini dalam rangka kita takut akan siksaan Allah. Berarti spontanitas itu semua dalam rangka menjaga hati kita, memelihara hati kita, mensucikan hati kita dari dosa, maksiat, kesalahan dan lain sebagainya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit lagi, Pak. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qalu rahimakumullah manazilut taqwa thalathah. Ya, para ulama mengatakan manazil yakni
tingkatan takwa ada 3. Tingkatan takwa. Pertama, takwa anis syirik. Takwa dari syirik berarti mensucikan hati dari syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Wa taqwan anil bid'ati berarti mensucikan diri dari amalan-amalan yang sifatnya bid'ah. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian wa taqwan anil ma'asil far'iyah, mensucikan diri dari dosa dan kesalahan yang bercabang. Nah, tingkatan takwa berarti pertama takwan anisyirk, mensucikan hati kita dari syirik. Syirik itu banyak. Syirik uluhiyah, syirik rububiyah, syirik asma dan sifat. Contoh-contohnya bagaimana, jenis-jenisnya bagaimana. Secara umum ada syirik besar, ada syirik kecil. Insya Allah pertemuannya akan datang. Bid'ah itu nanti saya akan sampaikan. Mudah-mudahan menurut berbagai macam pendapat para ulama dan termasuk pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama macam Syafi'i, kenapa bid'ah menjadi 2 terbagi, dan ada yang dikatakan sunnah-sunnah yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah, tidak zaman Rasul tapi dilakukan oleh para sahabat dan lain sebagainya. Termasuk daripada contoh-contoh yang berhubungan dengan agama tidak ada zaman Rasulullah tapi ada pada zaman kita sekarang. Dan bid'ah ada pula yang mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5 sesuai dengan hukum Islam. Nah, itu pendapat para ulama. Agar kita supaya kita mengerti, memahami, tidak mudah kita terprovokasi oleh orang yang benar-benar bid'ah sesat. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin sesat, masuk neraka. Ya, supaya kita tidak mudah mensesatkan, membid'ahkan, bahkan mengkafir-kafirkan orang. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya cabang-cabangnya. Mudah-mudahan sedikit sebentar ada manfaatnya. Benar semata-mata datang dari Allah, saya datang dari saya pribadi. Atas segala kekurangan, kebodohan, kealpaan, kehilafan dan lain sebagainya, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhiri dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ufawwidu amri ila Allah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.